Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Nur Syamsi Abidin dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah yang diampu oleh Ibu Elis Sumarlia, SP MA PhD. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu dari program studi kewirausahaan dengan judul Source of Capital atau sumber modal di chapter 4 subchapter 11. Harapan saya semoga penyampaian materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sumber-sumber permodalan dalam dunia kewirausahaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai presentasinya. Di sini sumber modal. Apa itu sih sumber modal? Sumber modal atau source of capital adalah segala bentuk sumber dana yang digunakan oleh seorang pengusaha atau perusahaan untuk memulai menjalankan atau mengembangkan bisnisnya. Nah, di sini lanjut slide 2, jenis-jenis pembiayaan untuk perusahaan swasta. Di sini ada 5 poin, yang diantaranya yang pertama ada tabungan pribadi. Tabungan pribadi ini adalah modal yang berasal dari uang kita sendiri tanpa meminjam ke orang lain atau lembaga apapun. Nah, di sini juga sering menjadi modal awal biasanya untuk seorang pengusaha. Jadi sering jadi modal awal namun terbatas untuk ekspansi yang besar. Poin kedua, investor dan modal ventura. Investor adalah orang atau lembaga yang memberikan dana kepada suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan modal ventura adalah perusahaan khusus yang memberikan modal kepada startup atau bisnis yang baru berkembang, terutama yang mempunyai potensi yang cepat berkembang. Nah, poin yang ketiga ada pinjaman bank. Pinjaman bank ini adalah dana yang dipinjam oleh seorang pengusaha dari bank untuk digunakan sebagai modal usaha yang nantinya harus dikembalikan sesuai perjanjian dan biasanya disertai bunga. Nah, sumber pinjaman bank ini adalah sumber klasik untuk modal kerja dan investasi dengan dengan adanya bunga dan tenor. Selanjutnya yang keempat ada crowdfunding. Crowdfunding ini adalah modal dari banyak orang, masing-masing menyumbang sedikit yang dikumpulkan lewat internet. Ini juga sebagai alternatif pendanaan digital yang makin populer dari banyak orang. Yang terakhir, bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah ini adalah dana atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pengusaha, khususnya UMKM, tanpa dikembalikan atau dengan syarat yang sangat ringan. Lanjut. Peran bank komersial dalam pembiayaan usaha baru. Bank komersial adalah tulang punggung pembiayaan usaha, menyediakan pinjaman modal kerja dan investasi. Pinjaman ini dilengkapi dengan suku bunga dan jangka waktu pembayaran tertentu. Di Indonesia, program seperti KUR, kredit usaha rakyat, menawarkan pinjaman berbunga rendah tanpa agunan khusus untuk UMKM, mendorong pertumbuhan sektor ini. Bank menilai kelayakan usaha berdasarkan rencana bisnis yang solid dan ketersediaan agunan. Namun, usaha baru seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pinjaman karena dianggap beresiko tinggi dan kurangnya aset. Yuk. Pinjaman dari Small Business Administration atau SBA. Yang pertama ada di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, dukungan pemerintah. SBA, lembaga pemerintah AS, mendukung usaha kecil dengan menjamin pinjaman. Nah, untuk mengurangi resiko bagi bank.
Yang kedua, ada syarat yang menguntungkan. Pinjaman SBA menawarkan bunga rendah dan tenor panjang, sangat membantu startup dan UMKM untuk berkembang. Yang ketiga, ada mendampingi bisnis. Selain pinjaman, SBA juga menyediakan pelatihan dan konsultasi berharga bagi para pelaku usaha. Nah, yang keempat, dampak signifikan. Contohnya, ribuan usaha kecil berhasil bertahan dan tumbuh pesat pasca pandemi berkat bantuan pinjaman SBA. Selanjutnya, kemitraan terbatas dalam penelitian dan pengembangan. Kemitraan terbatas atau limited partnership adalah struktur investasi yang memungkinkan investor pasif untuk mendampingi proyek penelitian dan pengembangan R&D tanpa terlibat dalam operasional harian perusahaan. Model ini secara efektif mengurangi resiko finansial bagi investor sambil secara signifikan mendukung upaya inovasi perusahaan. Hibah pemerintahan fokus pada Small Business Innovation Search atau SBIR. Nah, ini keempat itu SBIR. SBIR ini adalah program hibah pemerintah yang bertujuan untuk mendukung usaha kecil dalam melakukan penelitian, inovasi teknologi, pengembangan produk baru, atau solusi inovatif untuk kebutuhan masyarakat pemerintah. Nah, program seperti SBIR ini biasanya ada di negara-negara maju, contoh Amerika Serikat. Tapi konsepnya sama seperti program inovasi pemerintah lainnya, memberi dana supaya bisnis kecil bisa menciptakan inovasi yang baru. Nah, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama itu dana tidak dikembalikan. Maksudnya dana yang tidak dikembalikan itu adalah pemerintah memberikan uang hibah dan usaha tidak perlu mengembalikannya. Jadi pemerintah itu memberikan dana secara cuma-cuma tanpa si usaha itu mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah. Nah, terus tidak ada kewajiban bayar cicilan karena memberikan secara cuma-cuma pemerintahnya. Tidak ada bunga, tidak dianggap sebagai utang juga. Jadi bukan pinjaman, dana itu diberikan gratis untuk membantu pengusaha menciptakan inovasi. Contohnya, misalkan kita punya ide membuat alat pendeteksi kualitas air untuk UMKM air mineral kecil. Nah, pemerintah memberikan hibah nih 150 juta melalui program mirip SBIR agar kita bisa membeli alat penelitian, membayar teknisi, terus membuat prototipe dan melakukan uji coba produk. Nah, dana itu diberikan inovasi agar inovasi kamu berhasil dan tidak perlu dikembalikan selama digunakan sesuai tujuan. Yang kedua ada mendorong inovasi. Program ini secara khusus menargetkan usaha kecil yang aktif dan dalam riset dan inovasi teknologi. Nah, tadi seperti dicontoh ya yang ketiga dan keempatnya juga. Lanjut. Peran penempatan pribadi sebagai sumber dana. Penempatan pribadi atau private placement adalah metode penggalangan modal dengan menjual saham atau sekuritas langsung kepada sekelompok investor tertentu seperti individu kaya, lembaga keuangan, atau dana investasi tanpa melalui penawaran umum ke publik. Pendekatan ini mungkin perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan cepat dan efisien dan menghindari proses panjang dan biaya tinggi.
yang tidak dengan penawaran umum perdana atau IPO di pasar modal publik. Studi kasus kombinasi sumber modal dalam startup Indonesia. Mari kita lihat bagaimana startup di Indonesia mengelola pendanaan. Misal, awal mula dimulai dengan tabungan pribadi dan berhasil menggalang dana melalui crowdfunding atau validasi ide. Setelah itu, mulai diekspansi. Setelah validasi pasar selesai itu, mengajukan pinjaman kur dan sukses menarik modal ventura untuk skala yang lebih besar. Setelah diekspansi, langsung ke inovasi. Jadi menggunakan kemitraan terbatas untuk mendanai riset dan mengembangkan produk baru yang inovatif. Lalu yang terakhir didukung oleh pemerintah. Nah, dari pemerintah yang mendapatkan eh, para pengusaha itu mendapatkan hibah dari pemerintah untuk mendukung inovasi teknologi spesifik. Jadi lebih signifikan ya. Tantangan dan strategi memilih sumber modal tepat. Identifikasi resiko. Setiap sumber modal memiliki profil resiko dan keuntungan yang unik. Yang kedua ada strategi bertahap. Nah, mulai dari modal sendiri, lalu pinjaman bank, lalu investor, dan hibah sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan bisnis. Yang ketiga daya tarik pendanaan. Pentingnya rencana bisnis yang solid, model keuangan yang transparan, dan proyeksi pertumbuhan yang realitas untuk menarik investor. Yang terakhir ada kepatuhan dan manajemen. Perhatikan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap regulasi hukum dan keuangan yang berlaku. Slide terakhir, kesimpulan dan aksi. Memahami berbagai modal adalah fondasi bagi pengusaha untuk merumuskan strategi pendanaan yang paling efektif. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah ada pilih sumber tepat. Kombinasi sumber modal dapat memperkuat posisi bisnis Anda, kita maksudnya, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua ada mewujudkan visi. Manfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia untuk merealisasikan visi dan misi kita, visi bisnis kita. Yang ketiga, langkah awal. Mulailah dengan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan modal dan penyusunan rencana bisnis yang matang. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai source of capital pada chapter 4 subchapter 11. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.